Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih lanjutkan materi kita di mata kuliah prinsip-prinsip manajemen dengan topik lingkungan manajemen. Lingkungan manajemen adalah bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Sedangkan manajemen adalah proses membuat perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Untuk memahami lingkungan organisasi, kita harus meminjam beberapa konsep dari teori sistem. Salah satu asumsi dasar dari teori sistem adalah organisasi tidak pernah dapat memenuhi kebutuhan sendiri maupun tidak pernah berdiri sendiri. Sebaliknya, organisasi tukar-menukar sumber daya dan tergantung pada lingkungan eksternal yang didefinisikan sebagai semua elemen di luar suatu organisasi yang relevan pada operasinya. Beberapa elemen ini menghubungkan organisasi dengan dunia fisik karena kepentingannya masa kini, dan kita akan memisahkan topik ini dalam bagian dari lingkungan alam. Organisasi mengambil input berupa bahan baku, uang, tenaga kerja, dan energi dari lingkungan eksternal, melakukan transformasi menjadi produk atau jasa, dan mengirimkan kembali ke lingkungan eksternal sebagai output. Lingkungan eksternal mempunyai elemen tindakan langsung dan tindakan tidak langsung. Elemen tindakan langsung juga disebut pihak yang berkepentingan, termasuk pemegang saham, serikat pekerja, pemasok, dan banyak lagi yang secara langsung mempengaruhi suatu organisasi. Pihak yang berkepentingan akan kita bahas lebih rinci dalam bagian berikut. Elemen tindakan tidak langsung seperti teknologi, ekonomi, dan politik suatu masyarakat mempengaruhi iklim tempat organisasi beroperasi dan mempunyai potensi untuk menjadi elemen tidak langsung. Pada gambar ini menunjukkan garis besar gambar lingkungan organisasi dan menunjukkan pengaruh dari elemen tindakan langsung maupun tidak langsung. Peran dari setiap tipe elemen dibahas dalam dua bagian berikut. Elemen dari lingkungan tindakan langsung. Seperti kita lihat pada gambar, lingkungan internal organisasi terdiri dari pemilik,
tim manajemen, para anggota atau pekerja, dan lingkungan fisik organisasi. Pemilik adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide, ataupun berdasarkan ketentuan lainnya dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Tim manajemen adalah orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi untuk suatu periode tertentu. Para anggota atau pekerja adalah sumber daya manusia dari organisasi atau perusahaan yang bergelut dalam aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas-tugas keseharian organisasi berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh tim manajemen. Lingkungan fisik organisasi adalah sumber daya selain manusia yang dimiliki perusahaan dan menjadi faktor pendukung berjalannya sebuah aktivitas organisasi atau perusahaan. Itu adalah lingkungan internal organisasi. Elemen dari lingkungan tindakan langsung. Lingkungan tindakan langsung terdiri dari pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pihak yang berkepentingan eksternal, termasuk kelompok seperti serikat pekerja, pemasok, pesaing, kelompok khusus. Yang kedua, pihak yang berkepentingan internal termasuk karyawan, pemegang saham, dan dewan direktur. Pihak yang berkepentingan eksternal juga mempengaruhi aktivitas organisasi dari luar organisasi. Adalah pelanggan, pemasok, pemerintah, kelompok khusus, media, serikat pekerja, lembaga keuangan, dan pesaing. Pelanggan menukar sumber daya berupa uang dengan produk dan jasa organisasi. Pemasok melakukan organisasi pembelian input seperti bahan baku, jasa, energi, peralatan, dan tenaga kerja dari lingkungan dan menggunakannya untuk menghasilkan output. Sedangkan untuk yang eksternal lainnya yaitu pemerintah dengan membuat undang-undang dan peraturan dan membiarkan pasar bebas untuk membentuk ekonomi. Selain itu juga ada kelompok khusus yaitu lembaga yang dibuat untuk mengimbangi, misalnya saja customer advocate, pecinta lingkungan. Berikutnya juga ada serikat pekerja, yaitu manajer personalia pada umumnya berhubungan dengan sebuah organisasi pemasok tenaga kerja. Kadang ditambah oleh manajer lain dengan penugasan khusus dan tanggung jawab negosiasi. Biasanya antara pekerja dan manajemen terlibat tawar-menawar kolektif untuk menentukan upah, kondisi kerja, jam kerja, dan sebagainya. Yang lainnya juga seperti lembaga keuangan, yaitu pemasok dana guna mempertahankan dan memperluas aktivitas dari organisasi. Pihak yang berkepentingan lain yaitu pesaing, itu mengandalkan dua peluang, yaitu organisasi mendapatkan banyak pelanggan dengan mengumpulkan lebih besar pangsa pasar, baik untuk menemukan cara peningkatan ukuran pasar. Yang kedua, organisasi mengalahkan pesaingnya dalam memasuki dan menenangkan pasar yang sedang berkembang.
Selain pesaing juga ada kelompok yang berkepentingan lain seperti individu, organisasi yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Komponen tindakan tidak langsung dari lingkungan eksternal mempengaruhi organisasi dengan dua cara. Yang pertama, kekuatan dapat mendikte formasi suatu kelompok yang akhirnya menjadi pihak yang berkepentingan. Yang kedua, elemen tindakan-tindakan tidak langsung menciptakan iklim teknologi yang berubah cepat, pertumbuhan atau penurunan ekonomi, perubahan dalam sikap kerja. Fahey dan Narayana mengelompokkan interaksi kompleks menjadi 4 faktor yang mempengaruhi organisasi dan harus diperhatikan oleh para manajer, yaitu sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Variabel sosial menurut Fahey dan Narayana membagi variabel menjadi 3 kategori. Yang pertama demografik, ya, atau komposisi. Misal saja penduduk AS telah mengalami besar sejak Perang Dunia Kedua, walaupun penduduk secara keseluruhan tumbuh berlahan-lahan. Yang kedua, variabel sosial yang kedua yaitu gaya hidup. Menurut Fahey dan Narayana adalah manifestasi keluar dari sikap dan nilai manusia. Misalnya saja, proporsi keluarga tradisional semakin kecil dalam rumah tangga Amerika Serikat. Yang ketiga, nilai sosial, yaitu keuntungan dan kerugian teknologi baru seperti sistem pendukung kehidupan bagi mereka yang sakit berat. Mengelola lingkungan tidak langsung. Manajer memonitor lingkungan tidak langsung sebagai tanda-tanda peningkatan dini perubahan yang kemudian akan mempengaruhi aktivitas organisasi. Informasi mengenai lingkungan tidak langsung adalah hubungan informal dalam industri, manajer dari organisasi lain, data yang dihasilkan oleh aktivitas organisasi sendiri, laporan dan statistik pemerintah, jurnal perdagangan. Itu adalah contoh-contoh informasi mengenai lingkungan tidak langsung. Demikian materi lingkungan manajemen. Bila ada pertanyaan, bisa nanti kita bahas di grup. Kita tutup saja pemaparan mata kuliah ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.